Halo Wuling, halo teman-teman. Ini mobil Convero DB, Convero tipe terendah. Saya akan jelaskan satu persatu. Dari depan, dari lampu dia masih pakai halogen, masih biasa. Ini di sini lampu sennya, dia belum ada fog lamp, DRL-nya juga belum ada sensor parkir. Kemudian dari wipernya dia masih wiper yang biasa, belum frameless. Antenanya ada di atas, antenanya juga biasa. Kemudian kita beralih ke samping. Tampak yang pertama yaitu velgnya, itu velg kaleng, dop, depannya cakram, kemudian belakangnya masih drum. Kemudian dari spion dia udah, lampu sennya ada di spion sampai ke belakang, jadi orang di belakang atau di samping bisa lihat kalau kita nyalain lampu sen. Kemudian dari handle pintu dia masih satu warna, bodinya lebih bagus ya, sewarna body, selera masing-masing sih. Kuncinya masih kunci biasa, belum pakai remote. Untuk tebal body sama dengan tipe yang lainnya, 0,8 mili, lebih tebal daripada yang lainnya. Oke, kita beralih ke belakang. Tampak dari belakang seperti ini. Ya, agak ngotak ya bentuknya. Cuma ini tampilan lampunya masih halogen, lampu stopnya, lampu malam, lampu mundur semua masih halogen. Dia belum ada sensor parkir, belum ada kamera, semuanya masih kosong. Kemudian nggak ada wiper di belakang. Oke, kita masuk ke kursi driver. Kita lihat dulu door trimnya. Ini belum chrome, tapi warna abu-abu. Ininya masih belum ada kulit. Udah enak sih, plastik keras. Jendela depan untuk driver auto, yang lainnya masih manual. Tadi sudah elektrik. Ini kunci pintunya, jendelanya juga elektrik. Beralih ke kursinya masih biasa, pakai bahan subnap. Untuk pengaturannya maju mundurnya juga sama, maju mundur, nggak bisa naik turun ya. Oke. Untuk handbrake enak, masih biasa. Kemudian ini manual 5 speed ya, sama kayak yang lain. Yang enaknya itu koplingnya empuk banget, pakai hidrolik. Kemudian tampilan dari MID masih kotak, dia cuma nampilin ya kayak biasanya kilometer sama bensin dan lain-lain. Untuk pengaturan ini setirnya dia masih belum bisa tilt ataupun teleskopik, belum ada pengaturannya ya, kosongnya. AC-nya sama kayak yang tipe lainnya, masih pakai puter, cuma ini AC-nya dingin banget, terlalu dingin. Kemudian masih pakai radio. Oh ya, ini kalau kita masuk gigi mundur dia otomatis smooth. Kemudian di sini ada jam analog, ini keren banget. Kabinnya, oke, coba duduk, ini luas banget, lega, bisa dimundurin kursinya. Lega banget ya. Kemudian lampu basah dia masih pakai yang halogen kuning, lampu kuning. Dari showcase-nya biasa, ya lumayan lah ya. Di sini ada konsol box buat taruh air minum, buat taruh barang di sini, buat taruh koin-koin. Di pintu buat taruh botol air minumnya ada. Di sini juga ada tempat buat naruh kartu-kartu flash. Oke, dari spion dia udah ada dimmingnya. Iya. Sekarang kita beralih ke baris kedua ya.
Baris kedua kursinya nyatu. Ini kalau tipe terendah dia nggak ada captain seat. Door trim juga sama, plastik, ininya belum chrome. Kursinya kita cobain. Ini tadi dimundurin mentok, ini maju mentok, masih lega. Coba kita mundurin, ya lega banget ya. Kabinnya juga lega, AC-nya di sini pengaturannya digital dan AC-nya ini dingin, bukan angin. Lampu baca masih halogen kuning, lampu biasa. Ya, murah sih ya, wajar. Kemudian di baris ketiga. Oke, kita masuk ke baris ketiga ya. Lipat dulu. Auto reclining. Baris ketiga saya coba masuk. Ada port USB. Keren. Jadi bisa ngecas handphone di sini. Di baris kedua ada nggak itu? Ini kalau kita duduk, ini mentok ya, mentok. Cuma masih ada space dikit lah, masih termasuk lega, tapi nggak lega banget. Ini pas-pas banget gitu. Nggak tahu kalau dimajuin lagi kursi depannya mungkin bisa lebih lega, jadi berbagi. Untuk bahan kursi sama subnet. Coba ini bisa disandarin nggak ya? Oke, ini kalau sandarannya udah fix, nggak bisa diatur, nggak bisa direbahkan lagi sandarannya. Ini ada headrestnya juga. Headrestnya bisa diatur ya, bisa ditinggiin. Sama di baris kedua juga. Oh ya, ini cara ngunci kalau misalnya kita naikkan semua kursinya. Ini ada slotnya, masukin ke lubangnya biar dia nahan. Oke, ini dari luar baris kedua, lega ya, lega banget. Bodi tulangnya itu monocoque, bodinya dikatakan terlalu berat ya karena ada fungsinya juga. Jadi dia lebih stabil di kecepatan tinggi, bahkan sampai 140. Nggak goyang, nggak limbung. Oh ya, ini ada side lock. Kadang ada yang nggak paham dengan ini, kenapa kunci pintunya nggak bisa dibuka. Ini dia side lock. Jadi kalau kita side lock, kita tutup nggak bisa buka dari dalam, harus buka dari luar. Ini aplikasi buat fitur buat keselamatan anak, jadi anak-anak nggak buka pintu sendiri. Ini tampak dari samping kiri. Suspensinya nyaman dikatakan, cuma lebih mantap lagi kalau ditinggiin 2 cm, sama yang di depan ditinggiin lagi dikit biar lebih tinggi. Oh ya, mobil ini belum ada airbagnya. Kemudian ya kosong begini sih kalau tipe Convero DB. Ini juga belum ada lampu, tapi udah ada sun visor. Untuk seatbeltnya ada di semua tempat duduk. Jadi 8 orang punya seatbelt kalau misalnya diangkut penuh. Oke, sekarang coba kita duduk di penumpang depan. Ini maju mentok ya, masih ada space, cuma kita kalau mau buka case jadi susah. Ini kalau dimundurin lega banget kalau dimundurin. Oke, radio. Oh ya, di sini juga ada soket USB. Ini ada, bisa buat jadi soket USB juga. Oh iya, klaksonnya ini masih klakson biasa suaranya. Jadi biasanya setiap orang yang beli Convero itu ganti klakson biar double horn. Beda sama Cortez cakep suaranya.
Oke, saya mau coba tes kekedapan suaranya. Tutup pintu. Iya, ini kedap banget. Kedap sih suaranya. Nggak tahu kalau nyalain mesin, tapi di mesin coba kita lihat mesinnya. Seharusnya ada peredam. Katanya kedap banget ini Convero. Oke, kita coba buka mesin. Oke, ini dia mesinnya. Ini belum ada covernya yang tipe Convero DB, yang tipe di atasnya udah ada cover mesin di atasnya. Ini covernya begini. Ini akinya dicopot karena unit display biar aki nggak soak. Oke, ini mesinnya mesin 2LW L2B ya. Kenceng mesinnya 1500 cc. Ada dual valve juga. Oke, kita lihat ECU-nya. ECU-nya Wuling ini Continental. Lumayan ya, ECU Continental itu termasuk ECU yang bagus. Ini punya nomor angka di sini. Nomor mesinnya ada di bawah sini. Kemudian nomor angka juga bisa dilihat dari kaca di sini. Tipe mobil General Motor emang begini. Ya, ini udah ada peredam. Di sini juga peredam semuanya. Makanya dikatakan mobil ini kedap banget. Udah gitu ngebut kenceng juga nggak limbung, tapi ya namanya kalau manual 5 speed itu pasti ngaung suaranya kalau ngebut kenceng, soalnya dia rasio putarnya itu gede. Oke, sekian video dari saya Handri Wuling Serpong, melayani penjualan untuk produk mobil Wuling, konsultasi layanan kedepannya, misalnya asuransi, bayar pajak atau apa, mau konsultasi silahkan hubungi saja Handri di Wuling. Kalau Instagram ada wuling_serpong.id atau wuling_tangerang.id. Bisa hubungi Handri langsung juga di nomor WhatsApp 0821 5277 3609. Ya, terima kasih ya semuanya sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di atas. Kalau banyak viewers, Handri bakal lebih semangat lagi untuk review mobil, bahkan lebih detailnya lagi. Oke, sampai jumpa.